Halo semuanya, nama aku Nix Panamasan di sini dan ya, ini bisa dibilang konten baru untuk channel ini. Aku belum tahu judul pastinya apa, tapi di sini aku tulisnya P-Adu. Dan ya, di sini saya berkolaborasi dengan YouTube animasi kondangan ya, HR Gram Studios alias Idang. Hello. Oke, halo, thank you Nix. Alasannya kenapa aku pilih Bang Idang daripada yang lain dulu karena di balik layar itu tuh gue sama Bang Idang kalau sekalinya ke Discord kadang kalau bicara random pasti arahnya ke film mulu. Dan di salah satu video Betul. Idang dia tuh kalau misalkan kamu kalau udah suka dengan sesuatu kamu akan hajar habis. Nah, contoh satu lagi nih ya. Gue lagi nonton film nih. Terus, gue suka banget tuh sama film itu tuh. Dan gue akan terobsesi sama film itu. Dan biasanya nih ya, abis nonton, gue akan buka komputer gue dan gue cari tahu itu film dibuat sama siapa, yang main siapa aja. Terus gue buka atu-atu aktornya kan, mereka main di mana aja. Dan gue juga cari film yang mirip mungkin sama kayak film yang gue suka itu. Kalau gue gak ketemu, gue sedih gitu loh. Betul. Nah maka dari itu aku mau ngetes top 3. No. Oke, gimana? Siap Dang? Siap, insya Allah. Oke, start with the basics. 3 film favorit kamu. Gak boleh animasi, ini live action. Mungkin yang pertama itu Paul Blart. Paul Blart, oke. Ya awal-awal aku dihajar dengan yang bener-bener underrated anjir. Baru awal dikasih Paul Blart. Yang polisi apa mall gitu. Iya. Terus yang kedua ini profile picture Steam gue yang nggak pernah gue ganti, itu dari film juga sebenarnya. Itu Let's Be Cops. Gue tahu. Gue juga demen itu. Nah, gue suka itu sampai gue buat apa foto profil yang nggak pernah gue ganti sampai sekarang kan. Bagi gue agak unexpected sih kalau misalkan ada orang sekarang juga suka itu Let's Be Cops tuh, gue kaget aja gitu. Iya, itu film lama 2000 berapa ya? 2014. 16 kalau nggak salah. Terus yang ketiga mungkin apa ya? Mungkin yang gue takjub sih waktu itu di bioskop The Batman sih. The Batman yang Matt Reeves? Anjay. Oke, gue di awal langsung respect. Soalnya anjir lu pertama langsung dikasih Paul Blart anjir. Gue nonton mulu berkali-kali aja, malah orang-orang bilang gak suka ya. Coba gue suka banget. Ya namanya juga film favorit ya. Aduh lu pertama langsung itu jadi gue ciut anjir. Gue gak expect lu kasih Paul Blart nomor 1 anjir. Gue juga sebenarnya suka Paul Blart juga gara-gara ininya sih, aktornya sih. Aktornya Kevin James, gue cukup ngikutin dia gitu. Berarti apa sih alumni penonton film Adam Sandler ya berarti ya? Iya, Adam Sandler banget nih. Kalau gue mungkin mulai dari nomor 3. Nomor 3 gue taruh Tron Legacy. Hah? Gue gak tahu lagi. Film 2010 anjir, film Disney 2010 itu. Itu bagi aku tuh film yang bener-bener bikin gua jauh drop waktu gua masih bocil anjir itu. Tron Legacy. Anjir ya dulu banget. Iya, gue demen banget tuh. Itu childhood movie gua banget. Itu pertama kalinya gua nonton kayak setelah Avatar tuh tiba-tiba kayak yang ngasih dunia baru tuh yang bener-bener bikin gua demen eksplorasi segala macamnya sampai mendalami banget tuh kayak Tron Legacy. Iya, itu dulu ada di Trans TV. Itu film keren gitu. Saya visual tuh keren banget aja. Iya, kayak sesuatu yang gak biasa banget tiba-tiba jeber gitu. Iya, itu kan nomor 3. Nomor 2 Tarik Jabrix. No way. Real. Gue jarang banget nemu orang yang demen Tarik Jabrix sampai sekarang. Jarang banget nemu orang yang demen Tarik Jabrix. Dulu tuh sering banget di TV aja nih setel Tarik Jabrix. Kalau gak zaman-zaman MNC mesti TPI. MNC TPI. Zaman-zaman MNC mesti TPI kalau gak salah. Kalau gak itu di SCTV. Sering banget aja sampai kan ada lagu apa pakai lagu-lagu kan. Iya, itu bisa dibilang musical juga bisa. Iya. Oh juga itu aktor-aktornya dari band Cangcuter ya. Dari band juga, iya. Iya. Itu exposure pertama aku ke Cangcuter dan sampai sekarang gue masih demen. Gue bodo amat mau ngomong apa, itu film favorit gue. Oke. Yang pertama agak sulit soalnya aku suka nge-scramble nomor 1 tuh, tapi untuk 1 yang kali ini gue mungkin bakal naro Dune Part 2. No, baru ya? Iya, baru tahun kemarin. Kenapa tuh? Kok bisa nomor 1 Dune Part 2? Kenapa nggak yang pertama? Nah, yang pertama tuh karena mungkin yang pertama karena gantung.
bukan gantung tapi kayak bener-bener kayak banyak banget promise yang disebarin tuh kayak bukan nanggung di endingnya tapi kayak nanggung kayak bridgingnya ke part 2 gitu, agak nanggung tapi jadi ketika sesuatu yang udah mau diekspos selanjutnya tuh tapi dipotong di situ gitu. Agak kurang gitu ya? Iya, bagi gue kurang. Dan walaupun filmnya kalau gak salah yang pertama tuh 2 jam lebih, 2 jam berapa puluh menit tuh, bagi aku tuh kecepatan. Tapi dia kayak full kebanyakan sinematik, maksudnya pelan-pelan kan dia kan? Dia filmnya emang slow burn banget. Dan sebagai orang yang pernah baca bukunya itu kayak kecepatan bagi gua tuh. Karena dunia dari ini kan, dari buku kan? Real, dari bukunya. Tapi sumpah itu film bagiku terlalu cepet tapi dibikin lama kalau part 1. Kalau part 2 udah building up-nya terus-terusan. Jadi emang jadi make sense kenapa agak lama. World building-nya makin gede lagi, gue demen banget itu. Pure cinematic journey, scoring-nya apa lagi? Pakai nanya, udah scoringnya udah Hans Zimmer pakai nanya. Gila. Dan pas udah sampai akhir tuh gua antara mau tepuk tangan sama apa sih, pengen sujud. Anjir, pengen sujud. real shit film kayak oh my god, sepuh. Gila, di bioskop bangun-bangun ya kan, terus ke bawah sujud aja. Gue pengen banget turun dari itu tempat layar jepret. Ini kan dari 3 nih, kan kalau kamu kan tadi Paul Blart, Let's Be Cops, sama The Batman. Dari semua Batman nih, kenapa The Batman-nya Matt Reeves? Walaupun gue udah nonton yang ini ya, yang trilogi Dark Knight itu. Iya. Entah kenapa, vibe-nya itu gue lebih suka yang The Batman ini yang baru. Karena mungkin ini ya, Batman-nya nggak terlalu menonjol, lebih ke detektif movie dia tuh. Misalnya, seingat aku juga kan Batman yang ini diambil dari Batman Year One kalau nggak salah di komiknya tuh. Ya, masih newbie Batman kan. Belum ada banyak alat segala macem gitu. Part favorit gua tuh ketika dia jadi superhero. Maksudnya bukan superhero, kayak ngebantuin orang-orang. Yang pas di akhir itu yang pas udah banjir bandang itu. Yang pas dia tuh kayak ngebuka flare terus naikin tangannya, terus pada ngeliatin semua. Itu keren banget, tuh scene paling epic menurut gua di situ. Kalau bagi aku, The Batman yang Matt Reeves ini kurang banget. Sebagai film yang 2 jam tuh bagi aku kurang banget. Oke. Karena dia mungkin bisa hajar bagian misternya tuh bisa lebih dihajar tanpa harus nge-slow burn parah. Ya mungkin juga karena dia masih awal-awal juga jadi kayak agak make sense, tapi di waktu yang sama tuh kayak saking slow burn-nya dan saking gelapnya. Gue jujur di proyeksionis bioskop, gue gak tau proyeksionis. Ini film gelap jujur, gue nonton di laptop lebih bagus daripada waktu gue nonton di bioskop. Nih gue gak tau proyeksionisnya lagi mabok atau apa. Itu jujur, itu gue nonton sama saudara gue beneran tidur. Anjir. Saking gelap udah kayak rumah aja. Gue udah setengah ngantuk di bagian situ. Karena kayak step lainnya apa itu bener-bener lama banget. Nih gue gak ngerti lagi nih si Riddler dia dapat uangnya berapa banyak, anjir. Dia sampai bisa kan salah satunya tuh yang dia ambil proyeksionis, dia pakai proyektor tapi di dalam kayak gedung lama itu lu seniat apa anjir. Gue butuh konteks tambahan secara sosialnya tuh si Riddler tuh gimana anjir, walaupun kelihatannya kayak orang-orang biasa banget anjir. Kalau di Batman lain kan emang egomaniak, eksagerasi itu segala macam, apalagi yang Jim Carrey itu. Yang di sini tuh kayak benar-benar bisa blend in with the crowd, cuman masalahnya tuh bagiku motivasinya tuh untuk langsung ngajar pemerintah tuh pemerintah lagi. Itu kayak kurang punch aja, kurang sentilan lagi gitu. Walaupun jujur gue demen banget sinematiknya anjir. Yang di mobil itu keren sih. Real. Apalagi soundtracknya sama Michael Giacchino itu, udah itu earworm. Itu Nirvana. Soundtracknya, tapi kalau udah teng, udah itu. Tapi emang maksudnya kalau misalnya The Dark Knight kan itu full, bisa bilang full, bukan full action juga sih, cuma banyak banget actionnya kan kalau di Dark Knight itu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Karena juga trilogi dia kan. Itu tadi udah tuh aduan gua dari top 3 film favorit kamu. Kamu mau ngaduin sesuatu gak dari aku? Kenapa dari banyak film Indo lu suka yang tarik jabrik sih? Maksudnya gue jujur film Indo jarang banget gue tonton kan. Maksudnya yang bener-bener lu disukain gitu. Kalau misalkan kenapa aku suka banget sama tarik jabrik, karena bagi aku gak hanya memori childhood gue, tapi vibes yang mereka beriin tuh bener-bener timeless. Kayak misal lu bisa tonton itu sekarang dan lu masih bisa have fun sama itu. Bahkan ya suatu hari nanti lu kasih anak cucu lu gue yakin mereka bakal demen. Dan moral value-nya juga
timeless bagi aku, moral value-nya juga timeless. Gue bodo amat, lu misalkan ada tarik habis lagi, gue tonton sampai habis, gue hajar. Walaupun jujur yang ketiga agak letdown. Dia sampai 3 ya, trilogi ya? Ya trilogi. Gue kalau dari semua tarik habis, gue bakal kasih yang kedua gue lebih favorit yang kedua. Soalnya dia porsi komedinya dapat, dia porsi dramanya dapat, untuk karakter arc-nya juga mereka dapat, dan resolusinya bisa gue bilang ya bener-bener memuaskan bagi aku waktu itu, tanpa harus gede-gedean. Oke, next question. Nexu. Comfort movie favorit? Nggak boleh animated ya? Boleh. Masih boleh. Ah, boleh. Comfort movie gue The Boss Baby. Nah, Gak ada yang larang, oke? Gak ada yang larang. Gak ada yang ngelarang. Lo dulu deh. Comfort movie gue. Comfort movie lo? Satu udah jelas Hot Fuzz. Oh, Hot Fuzz ya sih, seru sih. Kedua, I forgot the title. My God. Comfort movie kedua tuh Filosofi Kopi. Yang ketiga itu NKCTHI. Apaan tuh? Nanti kita cerita tentang hari ini. Oh, anjir film Indo ya? Anjir, gue dua-duanya langsung film Indo anjir. Oke. Gue yang pertama tadi The Boss Baby. Kayak gue apal semua scene-nya anjir. Keseringan nonton jadi hafal anjir. Ntar nanti aku kasih satu scoring langsung hafal lagi nih adegannya yang mana. Terus yang kedua, film Netflix sebenarnya. Dan film si ini juga Kevin James, The True Memoirs of International Assassin kalau nggak salah namanya. Gue baru tahu banget nih ada Netflix originalnya kayak gitu anjir. Itu awal-awal Netflix masih bagus. Maksudnya masih sering ngeluarin original yang bagus gitu. Satu lagi apa ya comfort movie ya? Mungkin agak random, tapi Pink Panther. Gue tahu Pink Panther, tapi gue gak pernah lihat filmnya. Ih, nonton itu komedi French yang unik itu lah. Dia orang Prancis kan. Itu komedinya lucu-lucu ya. Gue ingat kamu tuh suka ngebawa film itu waktu tiap kali ngobrol tuh, dan gue sampai sekarang gak sempet nonton. Anjir, gue gak tahu mau nontonnya di mana gitu. Pink Panther itu hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. Nah, gue belum nonton Black Panther lagi aja, beda itu. Gue belum nonton Pink Panther sama sekali nih. Selain komedi nih, apalagi nih selain komedi yang bisa kamu hajar ke aku gitu? Gimana maksudnya? Yang bisa kamu explain kayak ngehajar aku kayak kenapa harus Black. Selain Pink Panther. Kenapa Pink Panther kayak selain komedinya? Oh, dia tuh lagi-lagi tuh film buddy. Jadi sebenarnya dia dua detektif gitu. Oh, barengan. Body Cup, detektif gitu. Berdua buat nge-solve. Tapi di situ karena mungkin film jadul ya, jadi banyak kayak komedi jorok bisa disebut 18 juga enggak. Jadi pas ada di scene tuh pinggangnya cewek tuh dekat muka cowoknya gitu loh. Oh, oke, tahu. Tipikal Ya, jokes gitu. awal 2000-an yang gak hanya anak-anak tapi tiba-tiba kasih ke orang gede gitu. Dan karakternya tuh unik karena dia apa namanya kan? Aksennya kan Prancis, tapi ngomong bahasa Inggris dan itu lucu banget kan. Kayaknya gue masuk ke list nih. Oke, gua nggak bakal nanya Hot Fuzz. Kenapa? Ya jelasin, nanti gue udah tahu juga itu gimana. Tapi kenapa Phil Cop itu setahu gua nih. Ini gua kan belum nonton ya. Tapi setahu gua tuh Phil Cop itu drama yang tentang kopi. Ya gak sih? Iya, mereka tuh ngebahas lebih tepatnya perbedaan dua visi awalnya tuh dalam membuat kopi. Satunya mikir dalam secara komersil, satunya lagi secara individualis. Awalnya tuh aku kira ini mah kayak film persahabatan biasa gitu, kayak tipikal film-film kopi atau apa. Tiba-tiba datang satu orang nih, kritikus. Dia bilang, kopinya enak tapi kayak biasa aja. Ditanyain kenapa, dikasihlah itu salah satu petani kopi. Mereka venture dong ke tempat kopi itu. Nah pas di sana aku kira kayak cuma itu doang. Ternyata fighting sama inner demons. Jadi kayak ada satu si karakternya tuh si Ben dia diperanin sama Chico Jericho. Dia tuh backstory-nya tuh ada inner demons-nya dia, ada traumanya dia di masa lalu kenapa dia tuh gak mau ke sawah-sawah kayak gitu. Setelah dari situ dia berubah jadi agak gimana. Kukira kan setelah dia mengeracik kopi yang bagus itu dengan dengan biji kopi petani itu kan kayak kukira kayak kayaknya udah nih. Enggak, dari situ tuh dia pulang kampung buat fighting inner demons-nya dia. Dia pulang kampung biar dia bisa berdamai dengan masa lalunya dia. Oh, drama apa namanya? Psikologi gitu. Iya, ada drama psikologinya juga. Tapi itu subtle banget sampai gue tiap kali nonton itu gue selalu ada
rasa adem gitu ketika nontonnya tuh. Jadi kenapa itu comfort movie gue ya itu. Oke. Masa enggak kalau nonton love you. Oke, 3 animasi non Hollywood favorit kamu. Ketomate. Apa ya? Kalau misalnya film gabungan animated sama kayak CD7 gitu? Enggak itu enggak boleh, itu masih hitungnya masih film. Nggak boleh. Oke. Pure animasi non Hollywood. Jadi kalau animasi Eropa masih boleh lah. Apa ya? Lu dulu. Dua. 1, Akira. Akira. Ini lucu banget. Itu siapa tuh? Ngapain sih? Lagi mau buat video. Lagi buat video. Oh iya deh, keluar aku. Serius. Kedua tuh Wolf Walker. Itu kartun salun. Terakhir tuh Flow. Oh, Flow. Aduh, belum nonton juga Flow. Anjir. Ada tuh klik film 10.000 seminggu, lumayan tuh. Ya nanti deh. Kalau gua apa ya? Mungkin Doraemon Stand By Me sih. Oke, yang kedua Stand By Me Doraemon, yang satu yang dua? Yang satu. Salah satu film timeless gak sih? Soalnya kan kalau dari semua film Doraemon kan dia Stand By Me Doraemon kan bener-bener nge-recap gitu kan. Tujuannya nge-recap tapi bikin cerita baru di waktu yang sama tuh. Lagunya juga enak banget tuh. Timeless banget tuh, 2014 kalau gak salah. Iya, waktu masih SM. Gua nonton itu pas gue masih baru mau masuk SD. Baru mau masuk SMP. Yang pertama yang Ghibli tadi gue lupa. Gue lupa itu. Tapi itu nggak masuk. Pas waktu itu tuh gue cukup tersentuh gitu loh. Terus yang kedua Doraemon Stand By Me, yang ketiga tuh Lupin Third berarti. Iya ya. Lupin the Third. Yang mana dulu? Yang 3D. Lupin the Third the First. Berarti dua film Takashi Yamazaki, satunya film Ghibli yang bener-bener lupa. Iya, gue lupa banget itu. Nah, yang bikin bagus Flow apa? Yang bikin bagus Flow itu, dia kan filmnya emang benar-benar gak ada dialog sama sekali. Jadi dia bergantung dengan environmental storytelling. Jadi action mereka sama environmentnya itu yang membawa cerita mereka. Body language-nya segala macam. Macamnya. Dan saat nonton, gue suka banget waktu cinema experience-nya. Satu bioskop mencoba untuk membuat dialog masing-masing. Real kejadian di bioskop sebelah gue kayak bikin dialog gini belakang gue bikin dialog gitu. Tapi itu bener nggak ada dialog apa kayak? Bener nggak ada dialog. Anjir, keren banget ya. Jadi kayak gimana caranya nge-elevate environmental story dengan story, walaupun story-nya tuh kayak semua orang bisa bikin interpretasi masing-masing gitu. Saking gak ada dialognya. Itu yang bikin gue demen. Jadi kayak lu lihat lukisan tentang apa gitu. Habis itu kamu translate-nya tuh gimana gitu. Asik itu film Flow tuh. Pengen nonton gue sih. Itu juga yang gue tahu kan dia menang Oscar tapi pakai software Blender kan. Which is itu gila banget gitu. Coy, software gratisan bisa menang Oscar coy. Iya. Oh iya. Film animasi non Hollywood, kenapa kita gak masukin Jumbo ya? No, Indo Pride guys, kita lupa Indo Pride. Geser Lupin Jumbo. Tapi jujur aja nih ya, kita kalau kenapa aku gak masukin Jumbo, karena bagi aku ini kita mesti early step. Dan 2, dia tuh building up-nya awalnya bagus, tapi semenjak mereka masukin Mary itu mulai goyah. Iya, gue sebenarnya agak bukan ngecewa ya, kayak kok setan gitu. Kayak gue bakal jadi fokus sama si 3 anak itu gitu loh, sama si apa namanya gue lupa, terus si bocil yang antagonisnya. Ya, si Ata itu bakal jadi kayak full bullying gitu loh sama teman-teman yang lain, itu cuma dia doang gitu. Iya, gue tuh berharap tuh kalau cerita tuh kayak cerita klasik awal 2000-an banget gitu. Nah, dengan mikirin gimana cara mereka ambil balik habis itu apa-apa. Tapi ketika masukin si Mary, kukira tuh kayak antara elemen baru atau apa. Soalnya namun building up-nya agak goyah pas tujuan Mary minta bantuan ke mereka tuh apa. Sebenarnya tuh lu ada bisa pilihan lain gitu, kayak kan in the end of the story kita bisa lihat tuh Mary itu kan teman nama nenek omahnya si Don ya. Berarti tuh ya juga sih teman lamanya si neneknya. Iya. Kenapa nggak minta bantuan si neneknya aja? Iya, kayak bisa gitu kalau misalkan minta bantuan ke si neneknya, habis itu neneknya bilang nggak bisa, cari Don gitu, cari anak-anaknya atau apa gitu. Jadi kayak dari omah kasih ke Don gitu. Bridgingnya bakal lebih enak gitu daripada si Mary beneran milih Don dan kawan-kawan gitu. Film baik nomor 1 Indonesia, tapi Indonesia. Gue yakin betul banyak studio bakal ambil pelajaran yang salah
gue yakin betul banyak banget yang bakal ambil pelajaran yang salah. Pada FOMO nanti. I mean, gue masih gak masalah kalau misalkan Adit Soko Jarwo mau bikin film lagi atau apa gitu. Well, karena udah haknya mereka, tapi gue yakin mungkin kedepannya bakal banyak orang studio-studio FOMO bikin animasi karena apa? Laku. Padahal mereka belajar dari pelajaran yang salah. Nanti digabungin nih elemennya nih, nomor 1 sama nomor 2. Apa animated sama horror ya. Mau ada loh nanti Panci itu ada. Tengkorak. Tung sahur. Katanya mau dibuat film anjir. Gue lihat nama PH-nya aja juga kayak udah kesel anjir. Oke. Kita ada kelamaan baca. Oke, 3 film bagus yang kamu nonton di bioskop tapi hancur gara-gara audiensnya. No, FNAF iya. Langsung penaf. Anjir, bete banget gua anjir. Mungkin karena film teenager aja. Iya, soalnya PG-13 tuh ya, 13. Kedua, ini bukan audiens sih, lebih ke gua dapet tempat duduk aja. Oke, bisa kehitung, soalnya cinema experience juga. Kayak anjir, gua nonton itu film bagus, tapi itu pasti lo tahu, Parasite. Tapi gua nontonnya depan pojok kiri anjir. Karena kan penduaan depan mojok. Gue kayak nonton begini anjir. Itu layar gue depan komuk, miring lagi aja gitu banget. Terus semuanya penuh gitu. Kayak anjir filmnya bagus tapi gue harus gini. Filmnya bagus tapi gue di pojok kiri bawah aja, di bener-bener ujung banget. Gue gak kepikiran. Gue ketiga. Coba lu dulu sampai 3 apa? Pertama, Perang Kota. Perang Kota kenapa tuh? Audiensnya kampret banget. Gue nonton seberang tangga gue bocah 2 biji di atas gue. Banyak bacot. Itu tuh bete sih. Bete banget kan. Nah, nih film, spoiler, ada adegan di atas ranjang yang anak kecil gua ngelihat itu apa orang tuanya gak ditutup-tutupin matanya. Alias tidak diawasi ya kan. Agak jauh di atas gue ada yang ngomong, itu kayaknya kalau gue yang itu gue udah puas-puasin lagi itu situ tuh. Gue tuh kayak aduh, gue pengen serius nonton di film tapi anjing penontonnya sangean semua. Anjir, Iya, gue kayak aduh ini gue nonton apa lagi. Ketika aku pas mau nonton, pas aku ngeliat audiensnya masuk kayak gimana, udah nih perasaan gue udah gak enak ini. Bener kan anjir. Yang kedua Ben and Jody. Kenapa tuh? Filmnya bagus, gue suka banget. Walaupun itu spin-off Phil Cop, gue demen banget. Bioskop gue gak banyak yang nonton, tapi gue agak atas, ada satu keluarga nonton di bawah. Itu mereka sumpah gak bisa berhenti ketawa itu. Kayak ada adegan serius, salah satu karakter utamanya bentar lagi mau mati. Ketawa-ketawa audiensnya. Anjir, itu bete sih ya. Gue di situ kayak ada keinginan aku untuk lempar botol Coca-Cola gue itu, baru pengen gue lempar itu. Belakang gitu ya. Ini dari belakang kayak berisik anjing. Anjir, itu gak enak sih kalau gitu, jadi gak bisa fokus. Terus yang ketiga Thunderbolts. Baru. Iya, gue nonton sama temen gue. Paham waktu. Ketika waktunya masuk. Duduk semuanya, bioskop penuh. Oke lah, ada beberapa yang audiens kayak mereka susah cari tempat duduk atau apa. Namanya juga bioskop kampung ya, pasti gue mesti wajarin aja. Mereka belum ngerti gimana cara cari tempat duduk segala macam. Oke lah, gue masih bisa paham. Cuma masalahnya adalah ada kayak misalkan mungkin bisa gue bilang kayak aparat junior gitu lah, mesti dalam pelatihan gitu. Kepala botak, bawa tas, datang ke bioskopnya telat. Dan telatnya gak telat 5 menit 10 menit gitu, gue mesti bisa toleransi. Mungkin lagi question dulu atau apa. Bro, setengah film bro ada yang masuk gak pakai topi. Mana itu duduknya depan, duduknya cari di row-nya tuh depan gue. Jadi kayak jadi lu gak bisa kelihatan dong. Iya, gue kayak harus geser kepala kayak ini, aduh ya Tuhan ya apa lagi. Bahkan temen gue ngomong gini, nih orang pada niat nonton gak sih? Anjir, ya sih kalau misalnya telat 10 menit 9 menit tuh gak apa-apa. Setengah film anjir. Anjir, itu film kan 2 jam. Lewat 1 jam mau masuk anjing. Film gak bisa dinikmatin kalau gitu aja. Iya, kayak lu telat 1 jam anjing. Lu ngapain nih? Bayangin deh, lu kalau misalkan lu telat ke bioskop, telat 1 jam, pilihan lu apa? Ya nggak usah masuk anjir, nggak bakal nonton gua, nggak tahu alur awalnya. Ya antara lu gak nonton atau enggak lu hajar berikutnya, ya kan? Iya. Lu maksa masuk anjir. Mana badan lu tinggi banget anjir, sumpah. Gua tadi kan FNAF ya. FNAF itu ya film bocah, terus jadi banyak banget bocah-bocah anjir, berisik banget. Walaupun kagak ada lagi adegan pelan-pelan gitu kan. Terus ada yang ngomong, ini gini. Ayo, bacot banget. Gue denger aja. Gue kalau di situ gue kayak antara atau enggak bacot.
Gue pengen gitu cuma kayak aja udah kecil bocil aja. Kesel banget. Paling solusi paling normal ya gitu doang kan. Yes gitu doang kan. Enggak, biar aku tebak gak denger. Itu tuh soalnya gue gini Nix, itu gue nonton bioskopnya tuh di atas, jadi gue berdua sama temen gue itu pakai kursi yang nggak ada sekatnya. Oh, Jadi dua gitu di paling atas gitu. Jadi gue bisa ngeliat semuanya gitu. oh sweet box kalau nggak salah namanya, aku lupa. Aku juga pernah itu kok beli yang kayak gitu juga kok, gua sama Yasmin. Jadi gue bisa ngeliat semuanya di situ anjir. Hmm. Lagi ngobrol segala macam. Terus yang kedua Parasite itu gara-gara gara-gara audiens rame aja sih. Masih kesalahan Terlalu memilih tempat rame. duduk. Iya, terlalu rame dan gue maksa nonton itu malam-malam di pojok aja. Terus yang ketiga yang baru. Jadi film-film bocil lagi sih, Minecraft movie ya. Aja gue lagi nonton ada Mobile Legends, dari samping gue goblok. Gue masih oke kalau misalkan pada chicken jockey semuanya ngehe nge-meme semua. Tapi lu main ML. Main ML jadi gue di mana ya? Pokoknya di agak bawah 2 lagi Mobile Legends dia. Nggak nonton gak sih? Anjir, lu nonton apa mau main anjir? Biasanya kan internet di bioskop kan emang suka ngehe ya gara-gara sekat. Bukan sekat, karena emang audit banget gitu ya. Lu dengan niatnya main Mobile Legends di dalam bioskop. Iya tuh. Sepertinya tata krama tidak ditemukan di tempat ini, anjir. Iya. Anjir. Itu sih. Real shit. Emang sih kalau misalkan penonton bocah emang selalu jadi masalah. Film-film apa? PG-13 lah ya. PG-13 film remaja emang sering bermasalah. Agak ngeselin ya. Apalagi di jam-jam kayak sore gitu, pada malam gitu kan. Ini sebenarnya agak lucu. Gue nonton gue yang perang kota. Nonton sengaja ambil jam yang paling malam. Biar apa? Biar penontonnya orang gede semua. Bisa-bisanya ada bocil masuk. Ini film D17. Allah. Anjir. Indonesia gitu sih yang nggak mau lihat rating anjir. Iya. Dan lucunya adalah budaya sensor mandiri. Oke, tapi film lu sensor. Itu juga ngeselin sih. Kemarin Sensor ngapain? Orang kita bayar ya, ngapain disensor ya? Kemarin gue nonton Ugly Stepsister itu adegan apa ya? Satu adegan telanjang disensor. Kocak banget, kita kan bayar buat nonton full movie-nya. Dan itu dia 21. Kalau nggak salah ini kejadian juga di The Substance waktu tayang di Indo. Film dewasa lu sensor, anjir, logikanya di mana? Oke. 3 film OTT original yang menurut kamu harusnya tayang di layar lebar. Dulu deh. Tadi kan gua ada. Yang pertama ada film namanya Power di Netflix. Bentar, Power. Yang mainnya tuh Jamie Foxx. Bisa dibilang kayak hampir kayak The Boys, tapi dia emang apa sih? Secara visual, secara story, secara itu, gue nonton kayak gitu, gue langsung kayak itu bisa jadi cinema experience gue ya. Oke. Terus kedua, The Adam Project. Oke. Itu iya sih. Ya, soalnya itu sih. vibe-nya tuh kayak vibe film bioskop banget, anjir. Iya. Vibe Itu ya sih. Ketiga, gue bakal taro The Night Comes For Us. Gue awalnya mau taruh The Shadows Trace, tapi lebih mending The Night Comes For Us. Oh, ini yang main scene. Oke. Karena kamu udah Gue nomor 1 Uncut Gems. real. Wah, itu kalau tadi bioskop gila gimana Real itu shit. anjir. Serius, anjir. Gue nonton Uncut Gems itu kayak kurang aja gitu, nonton di laptop tuh kayak anjir, mana gue itu lagi. Gue jujur aja, gue beresin nonton itu di HP, di travel. Sumpah itu yang Uncut Gems. Bayangin lu di bioskop kayak gitu vibes-nya gitu loh. Anjir, pasti deg-degan parah gitu. Wah, anjir seru banget kayak di bioskop itu. Intens banget anjir. Intens banget Uncut Gems tuh. And for the fact itu juga film Adam Sandler kan. Iya, film Sandler yang Iya. basically dulu sering komedi aja. Tiba-tiba jadi serius tuh. Oh my god, film gila sih kalau kata aku sih. Terus kedua apa ya? Mungkin ini gue suka tapi nggak terlalu suka banget sih. Tapi kalau di bioskop kayaknya keren untuk vibe-nya. Itu The Platform. Oh iya. Lu sering ngomongin itu. Gua belum nonton sih. Gue ingat banget lu suka ngebahas itu banget. Apalagi yang kedua itu lu. Aduh, gue inget banget lu kedua hype parah. Itu The Platform tuh konsepnya kan dia gimana caranya makanan dari lantai 1 sampai lantai 200-an gitu. Oh iya, Dia terus berbagi segala macam, itu seingat keren aku gitu. tuh film itu tuh emang film festival dulu awalnya. Didistribusiin sama Netflix, jadi Netflix original. Oh. Makanya ada vibe-nya yang kayak gitu kan. Nah itu. Nah kan yang tadi kita jabarin kan bener-bener semuanya Netflix original.
sesuatu yang bisa kita tonton, bisa pause and play. Tapi gue jujur aja, gue kalau misalkan Uncut Gems itu film yang gue gak berani pause. Karena Soalnya apa? ya kalau misalnya pause intensnya hilang dong. Iya, soalnya sekalinya kamu pause, udah tensinya hilang. Iya tensinya Tensi hilang. dari Dia build up tuh bener-bener kan. hilang gitu. Bahkan di saat-saat yang sangat kalem itu ya, bahkan yang kayak gue inget banget yang di adegan makan keluarga itu gue tensinya hilang gara-gara gue pause. Gue pause waktu itu yang gue inget. Nah, mungkin kalau yang dari aku, Tower mungkin opsional, soalnya dia ada beberapa subplot yang kayak bisa di pause terus tinggal balik lagi lah. Lu mau ganti apa? Enggak, tadi aku dengar ada notif tadi. Kalau yang Power kan kayak bener-bener ada beberapa subplot yang kayak nambahin gitu, tapi kayak bisa kalian ditinggalin juga gak masalah gitu. Jadi kayak bisa di pause, bisa di play. Tapi kenapa aku kasih di nomor 1? Karena bagiku itu visually astonished banget. Acting Jamie Foxx udah gak bisa pakai nanya udah. Dan story-nya tuh kayak bener-bener kan karena itu keluarnya pas pandemi ya. Adalah tipikal vibe-nya tuh ini harusnya bisa tayang di bioskop tapi malah jadi apa gitu. Film original. Nah, kalau tadi Adam Project kok udah pakai nanya itu yang bikinnya Sean Levy anjir, yang bikin Bagus anjir ada project. ada museum anjir. 5 bioskop 2010-an banget gak sih itu filmnya? Iya tuh suka sih gua tuh. Gua mau nangis tadi. Mau nangis nonton Adam Project. Jujur, sumpah gua nonton itu kayak gua lagi jadi rasanya kayak bocil nonton di bioskop gitu rasanya tuh. Terus dari vibe-nya, dari gaya ceritanya ala Sean Levy kayak gimana tipikal ya. Gua tuh lagi belum nemu aja. Satu lagi apa kamu? Kan tadi udah 3 honorable mention, berarti satu lagi. Iya. Tadi terakhir. Gue terakhir apa tuh project? The Night Comes For Us. Kenapa tuh? Nah, awalnya gue mau taruh The Shadow Strays. Cuman jujur gue lihat The Shadow Strays itu dia lebih anime anjir daripada film. Jujuran aja. Oh. Iya. Gaya penulisannya, gaya itu bahkan ada satu line yang bagi aku itu anime banget. Yang ketika main villain-nya di slash, aduh apa ini? Itu adalah ini. Jujur gue garing di situ. Gue cringe di situ. Sorry Bang Timo kalau misalkan nonton ini, gue jujur tapi gue cringe aja di situ. Tapi kenapa aku pilih The Night Comes For Us better dari itu? Mungkin karena vibe yang diberikan Night Comes For Us itu beneran vibe yang beda pas itu juga kalau nggak salah pas Timo sama Kimo baru bubar gitu. Bukan bubar, kayak hiatus dari duo gitu, beres dari headshot gitu. Oke. Oh, gue nemu ketiga mungkin Bird Box. Gue baca bukunya tapi gue belum nonton. Bird Box itu intense film juga. Itu bener-bener kayak dari dia kan sebenarnya kan nggak boleh lihat kan. Iya. Jadi itu mainin suara, mainin sinematik segala macam gitu. Oh, jadi kayak pakai audio bioskop tuh kayak lebih itu kan, lebih iya, enak gitu kan. lebih deg-degan pasti gitu loh. Kalau lu nggak bisa ngelihat segala macem, mainin suara sebelah kiri kanan gitu, terus bakal seru aja. Gue bisa kebayang sih intensnya gimana sih. Iya, tapi kalau lu dikejar lu lari-lari, Itu reverse Uno-nya, itu berarti reverse Uno-nya A Quiet Place. Quiet Place, iya benar. Iya. Iya, itu aja. Iya. Quiet Place, benar. Bakal kebayang sih main audionya kalau misalkan di audio bioskop dome, apalagi kalau Atmos ya. Wah, seru banget sih. Ambience-nya bakal enak sih kalau bagi gue. Oke, gak ada yang mau nambah lagi atau apa? Udah paling oke menurut gua, paling wajib tuh ada Ketgem sih. Real shit. Itu harus wajib di bioskop ya. Wajib kayak kayaknya. Keren banget film bener. Pertanyaan berikutnya, 3 film festival favorit kamu. Itu yang ada yang YouTuber jadi buat film, gue lupa namanya, yang main tangan. Oh, Takumi ya? Ya, Takumi taruh mana ya? Taruh 2 deh. Terdua, oke. Taruh 2. Takumi taruh 2. Hatu 2-nya belum nih. Belum kepikiran. Lu apa? Gue 1 Pulau Tengkorak. Gue lupa Pulau judul. Tengkorak. Gue lupa judulnya, film Tengkorak atau Pulau Tengkorak. Pokoknya itu filmnya Yusron Fuadi. Bisa dibilang sutradara baru juga. So far as I know, bisa nonton di bioskop online. Dan gue nonton itu gue puas. Science fiction Indonesia yang bener-bener ngehajar science fictionnya gitu. Nomor 2 mungkin gue bakal taruh Last Night in Soho. Nggak tahu lagi tuh. Film Edgar Wright juga itu, Last Night in Soho. Kayak gue udah ada gue. Yang pertama One Cut of the Dead. Oke. Gue tahu. Ya, itu film one take. Maksudnya bukan one take, kayak konsepnya one take gitu. Konsepnya one take tapi ada komentarnya juga gitu. Iya, ada komentarnya. Terus suka yang ketiga paling ya film gila menurut gue.
film bikin kacau pikiran untuk itu Midsommar. Ari Aster. A24. Tadi kan satu tengkorak, 2 itu, 3 tuh autobiografi. Oh, gue nggak tahu lah. Oh, lagi film-film yang lo sebutin. Autobiografi itu Makbul Mubarak kalau nggak salah. Dan itu bagi gua tuh bisa dibilang kayak Uncut Gems Indonesia. Masa? Anjir. Harus nonton gue batu. Walaupun beda kan, kalau Uncut Gems kan dia kan mikirin judi itu segala macam, mikirin buat hutang. Sementara ini, bayangin kamu pembantu seorang jenderal yang ingin melantik jadi kepala desa. Jadi selama itu kamu ngikutin dia kayak kampanye itu segala macam. Nah, suatu hari proses itu prosesnya. Iya. Suatu hari, oke lah, baliho dihancurin sama orang random. Orangnya dicari, katanya mau diajak tanda kutip bicara. Oh, oke. Setelah tahu kenyataannya apa, itu lumayan tensi di situ, anjir. Gila, itu kayak seru tuh. Seru anjir. Gua deg-degan banget nonton itu, kayak Uncut Gems, makanya aku bilang kayak Uncut Gems. Boleh deh tonton lah. Kan tadi kan kalau kamu kan Midsommar, duanya tuh terus Atumi sama One Call of the Dead. 2 dari film itu filmnya yang pernah didistribusikan sama A24. Iya. Yang Midsommar sama ini ya. Mungkin kalau Midsommar kayak oke lah, tipikal buat general, emang bikin ngilu juga sih. Sama emang yang bikinnya juga Ari Aster, pakai nanya udah itu. Yang buat ini juga Hereditary. Iya, Hereditary. Ya, Hereditary. Sama kemarin tuh yang bikin gua pusing tuh, Bow is Afraid. Oh iya, itu anjing film kayak film Coward. Gue pengen sebutnya Coward aja, film gak jelas tapi seru gitu. Kadang film-film yang agak lain tuh yang mungkin bagi kita tuh kayak hal baru bagi kita tuh. Karena khasnya festival, tapi setelah dipikir-pikir lagi kayak, oh ini film kayak asik juga ya lah. Kok gini kok? Iya, awal-awal loh, oke. Film mau kesini nih. Alurnya, loh, pas tengah-tengah, loh kok belok kalau gini? Anjir, kayang. Tapi dari itu kenapa Talk to Me di nomor 2? Gue nonton Talk to Me tuh kalau nggak salah bareng temen-temen gue ya. Kalau nggak salah deh. Oh, bareng temen gue. Itu dari konsepnya gue suka banget. Konsepnya kayak ada tangan, terus lo salaman, talk to me, terus masuk ke dunia gitu. Itu menurut gue konsepnya keren gitu loh. Kalau gue sih ngelihat Talk to Me itu dia kayak meta commentary orang-orang yang demen horor. Karena apa? Ada orang yang demen horor kayak demen film horor, ada juga yang horor tapi lebih ke experience horornya. Itu kan jelasnya ngebahas experience kesurupan kan. Dan ini kan kalau Talk to Me kan dia ngebahas experience kesurupan. Dan ini kesurupannya malah bukan ditolongin, malah jadi sensasi gitu. Oh iya, benar-benar. Itu yang dan dia plot twist kan. Dia plot twist. Ya akhir-akhirnya. Iya gak sih? Bukan kalau bagi aku bukan plot twist, tapi kalau bagi aku tuh itu kayak agak tipikal hero's journey gitu. Soalnya kalau misalkan kamu ingat tuh visual di awalnya tuh kan itu mirroring sama yang di akhirnya. Gue lupa karakter utamanya di awal tuh dia kan nabrak rusa gitu kan, nabrak kanguru. Habis itu diliatin visualnya kayak gimana. Iya. Nah habis itu di akhir itu ngelihat bahwa mayat si karakter utamanya apa, posisinya dia sama mobil yang ketabrak itu kayak gimana tuh kayak mirroring bagi gue tuh. Tapi keren sih itu film dari 2 YouTuber bocil waktu gua nonton zaman bocil anjir, zaman Ronald McDonald keburu bocil. Kayak itu kan kalau dari lo. Ada gak yang mau dipertanyakan dari pilihan gua? Gua nggak nonton yang lu nonton sih, tapi gua lihat si artis yang lumayan gue suka yang di The Last Night of Soho. Ini kenapa lu pilih ini? Gua mungkin bisa bilang karena itu film Edgar Wright pertama yang aku tonton di bioskop. Sama bagi aku tuh secara konsepnya tuh dia pengen sesuatu yang nostalgia trip, tapi di waktu yang sama mengkomentari nostalgia itu. Soalnya kan di sini dia ngebahasnya budaya fashion tahun berapa. Dan budaya fashion yang dia sukai itu terbentuk gara-gara waktu itu era-era Red Light District tuh kayak masih gembar-gembornya. Ini berarti kayak jatuhnya kayak ini gak sih? Maksudnya ini horor apa bukan? Horor misteri. Psikologi bukan? Horor misteri. Ini kayak tadi dulu bilang kayak lihat masa lalu. Iya. Berarti hampir mirip kayak The Substance ya. Kalau The Substance kan tapi kan kalau The Substance kan dia lebih ke masa lalu yang muda gitu. Kalau ini tuh dia gak sengaja reliving seseorang dari masa lalu. Dan experience horornya di serunya di masa lalu gimana dan horornya masa lalu kayak gimana. Gue yakin lu menarik sih.
Gue yakin lu bakal demen sih sama itu. Gue yakin. Bener, ini aktornya juga lumayan suka sih gue sih. Aktrisnya. Artisnya gue nonton itu juga introduksi aku ke Anya Taylor-Joy. Cakep dia. Dia Real. ngomongin artis aja. Real. Oke. Kan ini gue rekaman udah 2 jam 13 menit aja udah kayak satu film. Iya anjir gila. Mabok gue ntar ngeditnya. Gue yang GWS sih ini mah. Tapi gue gak tahu nih gue nanti uploadnya berapa antara 1 jam berapa atau enggak 2 jam pure ini gue gak ngerti. Jangan inilah, paling cut yang kita ini aja. Tapi anjir lah ini udah kayak film. Film aja. Anyway, makasih Bang Gidang karena udah itu. Ada kata-kata sebelum menutup. Tolong nonton Uncut Gems yang belum nonton. Real. Thank you juga Nix. Real. Ngobrol-ngobrolnya. Ya dan ya, terima kasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalkan kalian suka sama konten kayak gini, like dan komen juga nih kalau misalkan mau ikut adu-aduan lagi. Dan kira-kira siapa ya untuk adu-adu top 3 berikutnya, kira-kira siapa ya? Kalau menurut kalian gimana? Tapi kalau menurut Idang, kira-kira siapa yang cocok untuk kandidat? Siapa yang sering nonton film di sini? Selain gue sama lo. Bang Daryl kayaknya. Daryl mungkin sih, iya. Tapi dia lebih ke dia film sih, film mah. Mungkin gue coba approach Bang Daryl. Ya mungkin juga gue coba approach teman-teman aku yang lainnya juga dah. Tapi kalau menurut kalian gimana ya? Kalau tulis aja di komentar, siapa tahu. Terus komentar guys. Bisa gue hajar ke top 3. Tapi jangan ngelantur dulu, anjir dia ketinggian anjir kastanya. Wah dia ngelantur malah GG aja. Kastanya ketinggian anjir, gue gak berani. Ya, kalau misalkan kalian ingin lihat konten serupa, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan ya mungkin aku untuk bikin adu top 3 ini mungkin beberapa waktu ke depan, soalnya cari orang juga agak ribet nanya. Bukan agak ribet, agak ragu gue nanyanya. Jujur aja gue nanya lu buat itu, gue lagi agak stres waktu itu. Anjir. Kalau misalkan ingin lihat aku update di luar YouTube, ya bisa juga, ada sosial media, ada di Twitter dan ada di Instagram. I refuse to say X. Serta ya kalau misalkan kalian mau dukung, aku open Traktir, Streamlabs dan TipTap. Whichever your convenience, and last but not least, thanks so much for watching. Dan aku lihat kalian di suatu hari, kapanpun, dimanapun di masa depan. See you now. Bye. Bye.